Hai semua, kali ini saya berbagi 3 resep untuk ide jualan olahan dari ubi ungu yang tampilannya cantik dan sangat mudah dibuat. 3 resep ini cocok banget kamu jadikan ide jualan untuk nambah cuan dan pasti laris manis di pasaran. Yuk simak videonya sampai selesai untuk tahu gimana cara buatnya. Pertama, siapkan ubi ungu sebanyak 300 gram. Ini berat bersih setelah dikupas kulitnya dan ini udah dalam keadaan bersih ya, udah dicuci juga. Lalu dikukus sampai empuk kurang lebih selama 7 sampai 10 menit. Sambil menunggu ubi ungunya empuk, kemudian saya menyiapkan kelapa parut sebanyak 200 gram. Saya gunakan bagian putihnya aja. Tambahkan garam setengah sendok teh, lalu diaduk rata sampai tercampur. Nah, supaya lebih wangi, akan saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Setelah 10 menit, ubi ungunya udah empuk, langsung aja ya kita keluarkan dari kukusan. Ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang ya. Dan lanjut kita mengukus kelapa parutnya, kurang lebih saya kukus selama 5 menit. Setelah ubi ungunya dingin, kemudian kita siapkan chopper dan kita masukkan ke dalam choppernya. Boleh juga ya menghaluskannya menggunakan blender. Masukkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Lalu saya menambahkan juga tepung tapioka sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Kemudian saya menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 400 ml. Ini saya gunakan santan segar dan tingkat kekentalan sedang. Setelah semua bahan masuk, kemudian tutup dan haluskan. Ini saya haluskan, tidak perlu sampai halus ya teman-teman, supaya ada tekstur ketika kita gigit kuenya nanti. Setelah beberapa menit kita chopper, bahannya udah halus dan tercampur rata semua, kita matikan choppernya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, ini akan saya tuangkan ke dalam gelas ukur supaya mudah menuangkan ke dalam cetakan. Di sini saya gunakan cetakan putu ayu yang udah dioles minyak sayur supaya tidak lengket, tapi boleh ya diganti dengan cetakan yang lain sesuai selera. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk rata terlebih dahulu ya supaya tercampur. Lalu saya tuangkan satu persatu ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh ya teman-teman. Setelah adonan kita tuangkan semua ke dalam cetakan, langsung aja kita kukus dan pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih. Kita masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan, ini kita atur dan kita tata, tidak masalah ya berdempetan. Akan saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan dikukus selama 25 menit sampai matang. Nah, kalau kukusan biasa jangan lupa ya tutupnya dialas dengan kain bersih. Setelah 25 menit, ongol-ongol ubi ungunya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Dan kita keluarkan satu persatu dari kukusan ya teman-teman. Untuk kue ini biarkan dulu dingin di suhu ruang baru kita lepaskan dari cetakan. Nah, ini dia tampilan dari ongol-ongol ubi ungunya udah matang semua dan keluarkannya dalam keadaan udah dingin ya. Tekan aja pada cetakannya dan dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, terlihat ya kuenya sangat cantik ya teman-teman, glowing dan warnanya menarik banget. Kalau ongol-ongol kurang cocok rasanya ya, kalau tanpa kelapa parut, nah kita baurkan terlebih dahulu ya, baru kita sajikan untuk keluarga tercinta. Aromanya khas, perpaduan antara ubi ungu dan aroma pandan dari kelapanya ini beneran loh bikin wangi dan bikin lapar kalau udah kecium ya teman-teman. Untuk tekstur kuenya sendiri ini tidak terlalu kenyal ya teman-teman, tapi ini lembut dan tidak keras. Dimakan dengan kelapa parut beneran loh, semakin enak dan semakin mantap. Dan kalau kamu udah coba, pasti ketagihan. Ini manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali. Cocok banget kamu jadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Pertama, kita siapkan kelapa parutnya sebanyak 200 gram. Gunakan bagian putihnya aja ya. Masukkan tepung maizena 1 sendok makan, garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk rata dengan sendok ya, sampai tercampur. Kalau udah rata, akan saya tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aromanya lebih wangi ya. Kemudian saya kukus menggunakan api sedang aja selama 5 sampai 7 menit.
Setelah 7 menit, kita buka tutup kukusannya, tujuan dipanaskan supaya kuenya tidak mudah cepat basi ya. Nah, dalam keadaan masih panas, ini langsung aja ya kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini, udah saya oles minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Ini saya masukkan sebanyak 2 sendok makan aja, kemudian saya tekan, saya padatkan. Ini harus ditekan dengan kuat ya, supaya padat dan rata dan tidak mudah buyar ketika kita keluarkan kue dari cetakan nantinya. Dan kita lakukan hal yang sama, masukkan 2 sendok makan untuk kelapa parutnya, ditekan dan dipadatkan. Dan kalau udah semua, ini biarkan dulu di suhu ruang sampai kelapa parutnya dingin ya. Selanjutnya, saya siapkan ubi ungu sebanyak 200 gram. Ini dalam keadaan berat bersih ya, udah dibuang kulitnya. Kemudian saya kukus selama 10 menit sampai ubi ungunya empuk. Setelah 10 menit ubi ungunya udah empuk, langsung aja kita keluarkan ya. Nah, di sini saya menghaluskannya menggunakan blender, tapi boleh juga ya menggunakan garpu. Selagi masih panas, langsung aja saya tuangkan ke dalam blendernya. Kemudian saya menambahkan santan sebanyak 170 ml, ini kekentalan sedang ya. Dan saya juga menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya saya tutup dan saya haluskan sampai semuanya tercampur rata. Setelah di blend udah halus dan tercampur rata, ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang ya teman-teman. Nah, kita buat adonan bolunya. Di wadah bersih masukkan telur sebanyak 2 butir, pastikan masih fresh dan suhu ruang. Masukkan gula pasir sebanyak 200 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan vanili sebanyak 1 sendok teh, boleh juga ya diganti dengan vanili bubuk. Kemudian bahan-bahan ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, di mixer sampai tercampur rata. Kalau udah rata, mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, di mixer sampai mengembang, putih pucat dan kental berjejak. Bisa terlihat ya, jejak yang ditinggalkan mixer tidak mudah tenggelam, berarti udah tepat dan mixernya boleh kita matikan. Selanjutnya akan saya masukkan bahan-bahan yang udah saya blender tadi dan ini udah halus dan dalam keadaan suhu ruang ya. Lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Mixernya jangan lama-lama, cukup sebentar aja dan kalau udah rata matikan mixernya, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Jangan lupa ya untuk diayak terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya dan tidak ada bahan yang bergumpal. Lanjut di mixer kembali menggunakan kecepatan rendah, di mixer sampai tercampur rata. Karena dirasa warna ungunya kurang cerah, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna ungu, tapi ini opsional ya, sesuai selera. Lanjut saya aduk dengan spatula, kita rapikan pada bagian pinggir-pinggir wadahnya, ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Dan untuk tekstur adonan ini kental ya teman-teman, bisa dilihat sama seperti di video. Nah, kelapa parutnya udah dingin dan udah memadat, kemudian saya masukkan untuk adonan yang berwarna ungunya ya. Ini saya isi ke dalam cetakan sampai penuh. Tapi kalau untuk dijadikan ide jualan, sesuaikan aja isinya ya teman-teman dan sesuaikan juga ukuran cetakan yang digunakan supaya hasilnya jadi lebih banyak. Nah, adonannya udah saya tuangkan semua ke dalam cetakan. Selanjutnya kue ini akan saya kukus. Pastikan kukusan yang digunakan sudah panas, airnya sudah mendidih, dan langsung aja ya kita buka tutup kukusannya. Masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan dan ini tidak masalah berdempetan ya. Dikukusnya menggunakan api kecil aja, dikukus selama 30 menit sampai matang. Setelah 30 menit, kuenya udah matang dan kita buka tutup kukusannya. Ini langsung aja ya dikeluarkan satu persatu dari kukusan. Dan untuk kuenya ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang, baru kita lepaskan dari cetakan. Karena kalau masih panas, kelapa parutnya gampang buyar ya, jadi biarkan dulu dingin. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan, sampai semua adonannya matang dan adonannya habis. Nah, ini dia tampilan dari kue putu ayu ubi ungunya udah matang semua, cantik ya. Dan cara mengeluarkannya mudah banget, pastikan dalam keadaan udah dingin suhu ruang, tekan aja pada bagian cetakannya dan dia langsung keluar dengan sendirinya. Terlihat ya cantik banget, kelapa parutnya ini tidak buyar ya.
Satu resep menghasilkan 14 buah kue putu ayu ubi ungu dengan ukuran yang besar. Ini bisa dihargai dengan 2.500 per buahnya. Tapi kalau mau hasil lebih banyak untuk cetakan dan ukuran cetakan ini sesuaikan aja ya. Kue putu ayu ubi ungu ini bisa banget kalau dijadikan suguhan saat ada acara, isian snack box, ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Sambil minum teh ataupun kopi bersama di sore hari ya. Nah, bisa terlihat ya, kuenya sangat cantik, kelapa parutnya ini tidak mudah pecah dan ambiar. Nah, ketika saya belah kuenya, bolunya sangat lembut ya teman-teman. Serat bolunya juga halus dan ini rasanya enak banget. Manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali. Bolunya lembut dan tidak amis, serta kelapa parutnya ini gurih banget. Perpaduan yang tepat dan mantep dan bikin nagih. Pertama, siapkan ubi ungu sebanyak 250 gram. Ini berat bersih setelah dipotong dan dikupas kulitnya. Dan ini udah dalam keadaan bersih, saya kukus sampai ubi ungunya empuk kurang lebih selama 10 menit. Setelah ubi ungunya empuk, kita buka tutup kukusannya dan langsung aja ya kita keluarkan dari kukusan. Ini biarkan dulu dingin di suhu ruang. Siapkan blender, boleh juga menggunakan chopper. Ubi ungu yang udah dingin kita masukkan ke dalam blender. Kemudian saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Kemudian tambahkan juga bubuk agar-agar plain sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya, saya menambahkan susu kental manis sebanyak 60 gram. Ini boleh diganti dengan gula ya teman-teman sesuai selera. Saya menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, lalu saya menambahkan juga santan sebanyak 500 ml. Untuk santan yang digunakan, boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Saya menambahkan juga air matang sebanyak 400 ml, tapi kalau mau full santan semua juga boleh ya teman-teman. Nah, setelah semua bahan masuk ke dalam blender, tutup dan haluskan sampai rata. Setelah saya blender dan bahan-bahannya udah halus serta tercampur rata, nah begini ya teksturnya teman-teman. Dari bahan adonan yang di dalam blender ini akan saya tuangkan ke dalam pan. Karena dirasa warnanya kurang terlalu cerah, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna ungu. Tapi opsional aja ya, sesuai selera. Lalu diaduk rata sampai semua bahan tercampur dan larut. Kalau udah tercampur dan larut, selanjutnya kita masak menggunakan api sedang. Ini dimasak sampai terus diaduk ya, supaya tidak gosong bagian bawahnya. Ini saya masak sampai pudingnya mendidih ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih, boleh matikan api kompornya. Ini terus diaduk ya, supaya uap panas pada pudingnya keluar ya. Selagi masih panas, langsung aja kita tuangkan ke dalam cetakan yang sudah dibasahi dengan sedikit air, supaya mudah mengeluarkan pudingnya nanti dari cetakan. Ini saya masukkan semua ke dalam cetakannya ya teman-teman. Tuang secara perlahan, dan ini dibiarkan di suhu ruang sampai setengah set atau bagian atasnya berkulit ya. Sambil menunggu pudingnya berkulit, kita buat puding santannya. Kita siapkan pan, masukkan bubuk agar-agar plain sebanyak 1 bungkus. Tambahkan juga tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 110 gram atau sekitar 6 sendok makan. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Nah, jika menggunakan vanili bubuk, takarannya cukup setengah sendok teh aja ya supaya tidak pahit. Kemudian diaduk rata sampai semua bahannya tercampur. Kalau udah rata, tuangkan santan sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Ini boleh menggunakan santan kental ataupun santan yang segar, tapi boleh juga diganti dengan santan instan yang ditambah dengan air. Kalau mau menggunakan santan instan, cukup 3 santan instan yang berukuran 65 ml ditambah dengan air ya. Kemudian diaduk rata sampai semua bahannya larut. Selanjutnya dimasak di atas kompor, gunakan api sedang aja sambil terus diaduk supaya permukaan bawahnya tidak gosong. Ini saya masak sampai mendidih ya teman-teman. Dan kalau sudah mendidih, api kompornya boleh dimatikan dan ini terus diaduk ya sampai uap panasnya hilang dan pudingnya hangat. Setelah hangat dan uap panasnya hilang baru boleh digunakan ya teman-teman.
Kalau mau buat puding layer harus diperhatikan ya teman-teman. Puding sebelumnya sudah set dan berkulit. Kalau kita tekan dia tidak mudah tenggelam. Perhatikan untuk puding yang akan kita timpa, suhunya harus dalam keadaan hangat atau uap panasnya sudah hilang, supaya ketika kita tuangkan pudingnya tidak amblas ya teman-teman. Ini kita tuangkan secara perlahan dan kita tuangkan semua ke dalam cetakan ya teman-teman. Dan pudingnya ini kita biarkan dulu mengeras dan set di suhu ruang. Setelah set dan mengeras baru kita masukkan ke dalam kulkas 2 jam sebelum dikonsumsi atau dijual ya teman-teman. Supaya rasanya enak dan semakin segar. Pudingnya sudah mengeras dan sudah saya keluarkan juga dari kulkas. Ini cara ngeluarnya mudah banget. Pada bagian atasnya kita tekan sedikit, kemudian kita masukkan tusuk lidi ya pada pinggir wadahnya. Kemudian kita keluarkan aja puding dari cetakan. Dan terlihat ya hasilnya sangat cantik dan mulus. Serta tidak lengket pada cetakan ya teman-teman. Ngeluarnya juga sangat mudah. Potong-potong pudingnya dan pudingnya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Pudingnya sangat cantik, aromanya juga wangi ya. Perpaduan antara aroma santan serta aroma ubi ungunya. Dan terlihat ya, pudingnya ini tidak mudah lepas meskipun kita buat berlayar. Untuk rasa pudingnya, ini enak banget ya teman-teman, manisnya pas, gurih santannya berasa, ubi ungunya tidak langu juga, dan ini cocok banget kamu jadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Buatnya juga simple dan anti gagal. Resepnya wajib banget kamu cobain di rumah ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.